Jangan terima dia. Jangan terima dia, katanya dia attitude-nya jelek. Tapi satu hal yang aku pelajari dari kejadian ini adalah berbuat baiklah sama orang kayak gitu. Aku berusaha baik sama teman-teman aku, dan di saat itulah teman-temanku ngebantuin aku. Bahkan sampai Cia tuh sekarang punya program siarannya tuh Korea gitu. Iya, betul. Di radio siaran gitu. Tapi gimana sih Ci ceritanya tuh awal-awal sampai akhirnya kamu ada di karir jadi penyiar radio ini, boleh ceritain nggak sih? Jadi penyiar radio ya. Jadi sebenarnya aku tuh merasa aku orang yang sangat beruntung gitu. Maksud aku beruntung tuh kayak aku tuh nggak pernah serius kuliah, tapi aku hampir cum laude. Kayak termasuk jadi penyiar radio pun kayak itu juga hadiah yang tiba-tiba gitu loh. Jadi waktu itu aku tuh sebenarnya aktifnya di cheerleaders. Jadi dulu aku tuh ada di kayak tim Bandung gitu, namanya Crown All Star. Terus waktu itu tim aku mau manggung, ya mau perform lah di acara yang diadain sama OS Radio Bandung. Terus karena kebetulan yang siaran waktu itu adalah senior aku di kampus, terus kayak aku nelpon. Zaman dulu tuh aku suka banget dengerin radio, jadi kayak pagi-pagi tuh emang selalu dengerin di jalan ke sekolah, di jalan ke kampus aku selalu dengerin radio. Jadi pun waktu itu mau perform pun aku kan di perjalanan tuh dari Jatinangor, karena aku kuliahnya di Jatinangor menuju ke Bandung tuh. Terus aku telepon on air kayak aku mau request dong buat Crown All Star besok manggungnya yang kece ya di acaranya si OS itu. Terus loh ini kamu ini kan, dulu nama aku Ica by the way, Ca ini kamu yang adik kelas aku kan di kampus. Iya, aku mau jadi penyiar radio nggak? Hah? Mau lah, oke kalau gitu nanti aku hubungin lagi ya, training gitu. Tapi itu nggak, itu masuknya ya yang gampang, tapi pas trainingnya terus aku kayak nilainya paling jelek terus gitu. Nilainya paling jelek, tapi katanya aku paling berusaha jadi aku dipertahankan. Jadi awalnya waktu itu aku nggak dijadiin penyiar radio karena aku siarannya jelek, jadi aku disuruh jadi reporter dan produser. Awalnya justru malah jadi reporter dulu. Iya, karena siarannya jelek. Jadi orang lain udah pada naik siaran, aku belum. Terus akhirnya pertama kali siaran itu adalah ngegantiin pas lebaran karena semuanya pada pulang kampung. Kamu justru malah siaran pertama kalinya adalah karena kamu jadi penyiar infal. Iya, jadi penyiar infal, karena mending jadi penyiar infal. Penyiar infal kan emang beneran penyiar. Kalau aku tuh emang beneran kayak jelek, nggak bisa jadi penyiar. Udah jadi reporter aja, jadi produser gitu. Tapi aku tuh kayak nggak mau nyerah anaknya, kayak aku pasti bisa. Gitu. Pisces banget sih. Pisces banget ya. Tapi habis itu akhirnya kan dibilang nih siaran Cia jelek nih. Iya. Akhirnya sampai ya udah nih Cia bisa siaran gitu. Oh iya, aku training itu kayak orang lain mungkin training beberapa bulan, aku tuh bisa sampai setahun terus udah siaran. Disuruh training lagi tuh ada momennya. Jadi aku udah siaran, terus siarannya masih jelek. Jadi aku turun lagi, training lagi, tapi sampai akhirnya dari yang aku peringkat bawah aku bisa jadi peringkat pertama. Maksud aku kayak itu tapi dengan proses yang sangat-sangat panjang ya gitu, karena aku percaya dan aku belajar dari OS Radio kayak lebih baik orang yang mau berusaha daripada orang yang udah bagus tapi terus ada di zona nyaman. Kayak gitu. Akhirnya OS tuh ngeliatnya, oh ini orang nih ada usahanya nih. Iya, itulah bagusnya OS Radio, kayak mereka tuh selalu menilai bahwa orang yang mau berusaha pasti hasilnya tuh bakalan lebih bagus daripada orang yang udah jadi bintang gitu, udah jadi star tapi kayak akhirnya nanti gitu-gitu aja gitu. Tapi berapa lama tuh Ci perjalanan dari akhirnya kamu siaran di OS terus habis itu pindah ke Jakarta? Iya, pindah ke Jakarta, betul. Itu tuh gimana? Jadi waktu itu aku kan siaran di Bandung, terus waktu ini aku nggak tahu sih tahun 2012 akhir November atau Oktober ya, pokoknya udah bulan-bulan 10-11 gitu deh waktu itu. Kayak tiba-tiba aku mikir kalau misalnya aku di Bandung terus, aku mau jadi apa ya? Kayak seberapa panjang sih karir jadi penyiar radio di Bandung? Berapa sih orang menghargai talent dari daerah gitu? Maksud aku kayak kamu nge-MC di Jakarta sama nge-MC di Bandung sama nge-MC di Jogja itu harganya jauh banget beda. Kayak aku merasa
Aku nggak mau jadi orang yang kayak gini-gini aja. Terus aku nggak mau kayak sampai tua aku tuh kayak tinggalnya sama orang tuaku, dibantu sama orang tuaku. Aku nggak mau kayak, atau keluargaku lah ya, karena sebenarnya lebih banyak keluarga yang ngebantuin. Terus jadi kayak hari itu tiba-tiba aku mikir, kayaknya aku harus pindah ke Jakarta deh. Terus aku buka aja, nggak tahu kenapa aku ngebuka Trax FM. Si Trax ini kayak, oh dia lagi buka lowongan hari terakhir. Hari terakhir itu buka lowongan, orang bikin CV, tau kan orang bikin CV ke radio kan yang semua heboh-heboh gitu kan biasanya, yang dibikin maket apalah segala macam. Aku enggak, aku bener-bener cuman CV Word. Karena CV dadakan ya. CV dadakan yang aku buat, aku kirim aja gitu seadanya. Terus besoknya ditelepon untuk interview di Jakarta. Itu hari Jumat aku kirim, hari Senin aku ditelepon, hari Rabu aku ke Jakarta, dan hari Senin aku harus udah mulai training. Jadi aku nggak tahu kalau aku bakalan pindah gitu loh. Kayak cuman dalam waktu seminggu aku pindah ke Jakarta gitu. Karena pacar aku di Jakarta juga yang sekarang jadi suami aku. Jadi kayak ya udah ada pacar aku kali ya, padahal kan kagak tahu ya waktu itu bakal dikawinin atau enggak. Tapi pindah. Oke, aku pindah aja ke Jakarta, aku pasti bisa gitu. Move for good banget nih. Iya, ya. cuman tau gak, jadi waktu itu aku tuh pindah ke Jakarta cuman bawa uang 2 juta rupiah. Karena kan dulu gak pernah mikir nabung, gak pernah mikir apa. Dulu itu aku pengen ngajakin adik aku jalan-jalan ke luar negeri. Jadi aku sebelum aku pindah itu kayak seminggu sebelumnya aku lagi ngajakin adik aku jalan-jalan ke luar negeri. Tabungan aku tuh aku habis renovasi kamar segala macam. Tapi anehnya dengan uang 2 juta itu aku hidup di Jakarta. Iya, seru banget ya bisa sampai kayak gitu ya. Iya, tapi dipikir-pikir sekarang kayak, kok aku bisa sih 2 juta dapat apa sih di Jakarta, beli apa ya, makan juga berapa, seminggu doang kali ya? Ya seminggu 2 mingguan lah. Bener. Yang kita tahu kan biasanya kalau dengerin radio, setuju, aku juga soalnya pendengar radio juga. Iya. Kita dengerin Trax banget ya kan. Nah, kita ketika dengerin radio, mau gak mau tuh moodnya akan kebawa jadi seru juga gitu. Iya. Yang tadinya agak down, kita jadi kebus lagi gitu. Nah, tapi yang orang nggak tahu, penyiar radio itu kan juga manusia, ya kan? Bisa juga dong ngerasain lagi galau, berantem sama pacar, dan gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih Ci, ketika lagi ngalamin masa kayak gitu tuh, kamu apa yang dilakuin dulu? Karena pasti kan pas on air suaranya udah happy ya kan? Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakuin sama penyiar. Kayak aku siaran dari 2012 salah. Dari 2008 2012 maksudnya pindah ke Jakarta dari 2008. Waktu itu baru lulus SMA ya. Kayak pasti di masa-masa kayak gitu banyak lah kisah-kisah cinta tai kucing. Jadi malu. Banyaklah kisah-kisah sedih karena dulu tuh aku sempat pacaran dari SMP dan aku tuh dipukulin gitu loh. Jadi kayak banyak momen waktu aku siaran di Bandung tuh ya emang sakit banget, kebayang nggak? Ketika kayak itu masalahnya nggak terlalu berat, biasanya sebenarnya karena kita banyak belajar melatih emosi. Karena jadi penyiar radio itu pada saat training juga kita latihan apa ya, seperti acting gitu, jadi bisa. Tapi di lain sisi juga bisa dipakai di momen-momen tertentu, bisa dipakai. Let's say misalnya kalau siarannya siang mungkin nggak cocok ya, tapi kalau siarannya malam, ketika kita lagi sedih, kita bisa puter, kita nangis, kita ceritain itu justru itu apa ya, karena dari hati siarannya menyampaikan masalah yang kita rasain. Jadinya mungkin orang yang dengar juga jadi apa ya, ikut simpati dan empati gitu sama keadaan kita, dan itu nggak apa-apa sekali-kali. Tapi kalau sering-sering ya jadinya jelek ya. Jangan saya kalau untuk sekali-kali toh juga aku nggak kena masalah sering-sering gitu. Kayak gitu sih. Kalau lagi happy ya lebih gampang. Tapi selama kamu siaran total udah berapa lama sih? Sampai hari ini? Sekarang ntar ya 2010 tahun. Sekarang 2021, 13 tahun. 13 tahun. Iya. Masih ada dong momen pas lagi siaran dimanapun, tadi di Bandung atau di Jakarta, ya itu kejadian itu tuh kayak nggak akan pernah gue lupain sih nih gitu. Kayak momen ini nih gila sih. Karena nggak ada yang inget ya. Either itu yang good or bad sih ya. Iya. Banyak
sih, banyak banget ntar ya. Apa ya? Oke, jadi dulu tuh di waktu aku masih siaran di OS kayak jadi ada bukan ritual ya. Jadi misalnya pas siaran pertama kita biasanya tuh kan digangguin sama senior-senior, jadi kan kayak tegang banget gitu kan. Jadi mereka kayak ngagetin terus ngeliatin atau nelpon kalau kita siarannya jelek, tiba-tiba ditelepon, "Lo siarannya jelek banget." Gitu juga pernah gitu ada di masa itu dan deg-degan banget. Tapi apa ya, kayaknya justru bukan momen sih, lebih ke karena jadi penyiar radio aku bisa punya kesempatan yang lain kali ya. Jadi waktu itu menurut aku hal yang paling aku ingat adalah aku pernah jadi host kan di net untuk acara jalan-jalan. Produsernya namanya Kak Upun, waktu itu dia tuh memang kepoin Instagram aku, terus dia ajak aku ngobrol. Aku tanya, ini bukan casting, bukan, ini ngobrol aja kok gitu. Kayak aku tuh anaknya nggak suka casting, kayak casting tuh menurut aku palsu lagi, kayak pasti udah ada sebenarnya yang dipilih gitu loh. Kayak cuman mereka harus kasih banyak pilihan kan, aku selalu mikirnya kayak gitu. Jadi aku suka males kalau casting. Terus kata dia, ya udah ngobrol aja. Akhirnya ngobrol, dia cuman ceritain pengalaman dia traveling, terus dia bilang katanya, kamu punya radio kan, berarti udah sering ngomong dong, ceritain dong kayak jalan-jalan, waktu jalan-jalan tuh kayak gimana sih, suka jalan-jalan kemana, soalnya aku lihat di Instagram kamu suka jalan-jalan. Iya, terus aku cerita aja gitu, and then tiba-tiba dia bilang, ya udah kamu jadi host tamu ya. Bilangnya jadi host tamu, tapi terus aku jadi host terus selama 4 tahun. Jadi kayak menurut aku itu salah satu momen yang nggak bisa aku lupain. Kayak orang tuh kadang memang nggak perlu ngejalanin proses yang lain, kayak kita bisa ngejalanin satu proses yang cepat kalau kita memang di keseharian udah berusaha gitu. Tapi itu kan yang paling berkesan gitu kan. Yang aku bingung ya, dulu kan pasti pas siaran di Jakarta dan waktu dari kos juga kan belum ada Korea-Koreaan nih. Iya. Nah, itu tuh gimana sih Ci ceritanya bisa sampai akhirnya di Trax ya dulu ada Case Corner ya? Case Corner, benar-benar. Ya kan, dulu Case Corner itu tuh awal mulai gimana sih seorang Cia sekarang jadi K-enthusiast, K-culture enthusiast? Iya. Oke, jadi gini, aku itu sebenarnya dulu udah ada lagi, udah ada dari zaman aku di Bandung juga, kayak Super Junior, Girls' Generation, kayak mereka udah lama banget deh, kayak dari tahun, kayak zaman sekolah juga sebenarnya udah ada kan, cuman waktu itu kita nganggep kayak orang-orang yang suka sama perkoreaan itu kayak alay gitu, ya kan. Sebenarnya kalau aku nggak nganggep mereka alay sih, cuman kayak too much aja kalau buat aku waktu itu, dan aku nggak ngerti dulu kan dandanannya kayak. Tapi pas baru-baru ini kan dandanannya udah beda kan, maksudnya bukan bermaksud menghina ya, kayak kamu ya tonton aja yang zaman dulu gitu, kayak apa sih dulu kan poninya gengges gitu nggak sih kalau pas zaman kita masih sekolah? Ya nggak tahu, jadi kayak menurut TVXQ kan rambutnya masih kayak gitu kan. Iya, aku nggak tahu TVXQ, tapi aku kayak ngalaminnya tuh temen aku yang suka sama Super Junior, kayak apa ini rambutnya, aku bingung gitu pada masa itu ya. Kalau sekarang sih aku suka juga si Won and Hyuk gitu ya. Aku suka, cuman waktu dulu kayak kenapa kayak gini ya. Nah tapi terus waktu itu ada satu orang temenku namanya Sasha, dia yang megang program Case Corner di Trax, terus dia suka, nah dia tuh pindah jadi produser aku di acara sore di Trax. Terus dia sukanya tuh Korea dulu tuh aku nggak ngerti, lagu Korea lagi apa. Terus waktu pas tahun 2015 ya kalau nggak salah, Big Bang tuh sempat ke Jakarta. Kamu udah berapa lama suka Korea? Aku dari aku tuh dari 2, jadi pas Wonder Girls kalau aku. Hah, lama banget, oh my god. Oke, sorry ya kalau gitu, tadi nggak sakit hati kan? Maksudnya kan ini dulu ya, fans normal ya. Iya, dulu takutnya sakit hati gitu kan, fans lama suka kayak, lo baru suka sekarang aja, jadi sorry ya. Ya cuman memang setelah 2015 itu kan Big Bang ada ke Jakarta, terus dia yang lagunya tuh yang wow, Fantastic Baby Wang, terus aku kayak semua di kantor tuh kayak rebutan tiketnya. Aku kayak apa sih Korea ini lagu weng-weng kayak gini kok suka. Udah gitu waktu itu si Jidi rambutnya yang kayak belah pinggir atau pola. Iya, ini bagaimana gitu, konsepnya apa, apakah memang kayak gini? Ternyata tapi di akhir tahun ada teman aku, dia bahkan juga rapper, malah dia kayak nggak juga ngikutin Korea, terus dia nyuruh aku nonton Running Man, lucu deh. Waktu itu ada episode si mereka ini ke Indonesia
sama Park Ji Sung yang pemain bola. Aku nonton dan lucu banget. Nah dari situ banyak bintang tamu kan, ada Big Bang. Nah Big Bang ini lucu banget. Oh ini waktu itu datang konser yang rambutnya kayak gini. Terus aku pengen tahu dong Big Bang ini siapa. Terus oh ada yang pacaran sama Kiko. Ya Allah gemes banget karena aku suka sama si Kiko Mizuhara itu. Terus aku lihat lagi, and then aku nonton Mama Awards 2015 akhir, tapi aku nontonnya mungkin 2016 atau 2017 ya, kayak oh kok karena aku suka dance jadi kok mereka bagus ya performnya dari waktu itu dia sama Paris Gobel kan. Aku suka banget sama Paris Gobel. Jadi awalnya tuh sebenarnya karena aku suka Kiko, aku suka Paris Gobel, kok mereka mau kerja sama nih sama orang-orang Korea ini, dan ternyata pekerja keras, di mana aku anaknya pekerja keras juga kan, kayak oh cocok nih aku ya sama si perkoreaan ini karena mereka orang-orangnya pada kerja keras, terus perpindahan semuanya tuh kayak panggung tuh bagus, dance tuh rapi, jadi kayak dari situlah aku mulai suka. Terus akhirnya nonton drama ya kan, yang nonton drama yang udah 16 udah beres gitu loh, yang jadi langsung maraton banyak, terus kayak oh ceritanya bagus-bagus ya, nggak kayak sinetron. Maaf ya bukan bermaksud membandingkan, cuman maksudnya lebih jelas. Terus kayak kalau jadi dokter tuh memang beneran kayak riset lo jadi dokter, jadi pengacara kayak riset jadi pengacara, jadinya oh kok bagus ya. Dari situlah aku mikir kayak kalau aku cuman kayak gini doang, suka-suka doang, nanti aku pengen datang ke konser, pengen langganan subscribe untuk Korea-Koreaan gitu ya, kayak nggak ada pemasukannya, aku harus belajar sih. Aku dari situ aku pikir kayak aku harus beneran terjun di sini. Ayo kita mulai bikin konten, ayo kita belajar bahasa Korea supaya ada pemasukan gitu. Jadi mulai dari situ terus teman-temanku ada yang tahu, dan banyak banget kayak perusahaan, ya udah mulai banyak perusahaan Korea yang tahu kan, mereka juga nggak butuh kita fluent bahasa Korea ya, at least kita paham, ngerti, sopan untuk opening aja mereka udah seneng. Dari situlah akhirnya kayak oh aku bisa dapat duit dari sini, oke aku akan serius menjalankan ini. Sampai bahasa Korea ya? Sampai belajar bahasa Korea, sampai akhirnya sekarang pindah ke Mustang, dapat program khusus Korea gitu, Keon Mustang gitu. Bisa dibilang kamu tuh dikenalnya udah jadi penyiar, host juga, MC iya, influencer iya, podcaster iya. Terus banyak banget ya, ngapain aja iya. Sampai jadi kayak culture enthusiast. Yes. Tapi kalau pengen di branding nih, Cia Wardana, personal brandingnya tuh maunya tuh jadi apa sih? Sebagai siapa? Aku sih pengennya disebut sebagai broadcaster ya, karena broadcaster kayak lo bisa broadcast di mana aja, mau itu di radio, mau itu di podcast, mau jadi sebagai host yang selama itu ada broadcastnya orang bisa lihat, ya itulah aku gitu. Kayak menurut aku itu pekerjaan yang cukup nyata. Aku nggak bilang pekerjaan yang lain yang aku lakuin sebagai content creator nggak nyata ya, itu juga nyata, cuman maksud aku selalu berpikir seandainya sosial media tiba-tiba dicabut dari dunia, aku harus punya pekerjaan yang tetap menghasilkan. Menurut aku ya aku bisa balik lagi ke zaman dimana nggak ada sosial media dengan jadi broadcaster. Lo bisa tetap jadi penyiar radio, tetap bisa jadi ngambil off air sebagai MC karena aku punya skillnya di situ kayak gitu. Tapi se-freak apa sih Cia sama K-pop things ini nih? Skala 1 sampai 10 deh ya. Oke, freak ya. Mungkin kalau orang yang nggak suka Korea, aku akan dibilang cukup freak ya. Tapi untuk orang yang suka sama Koreaan, kayaknya aku nggak freak. Mungkin aku 6 kali ya. Atau even 5, yakin. Aku nggak pernah beli album. Aku kalau nonton konser nggak harus di depan. Kayak gitu. Aku, apa ya? Aku nggak nyimpenin foto opa-opa di handphone. Teman-teman aku nyimpenin foto opa-opa loh dari drama Korea itu di handphonenya. Terus apa ya? Itu indikator freaknya ya, nyimpen foto opa-opa. Ya tapi nggak apa-apa, memang itu freak tapi nggak apa-apa selama itu bahagia. Kau nyimpen kan? Aku nggak, bayangin berarti aku masih di bawah kamu kan? Kayak tapi ketika ngobrol sama orang kayak, lah tapi lu tuh brandingannya tuh suka Korea banget. Ya bukan nih, handphonenya kagak ada foto opa, mana ini foto aku deh. Nggak ada, aku nggak nyimpen. Terus apa ya, aku nggak beli merchandise-nya kecuali yang emang menurut aku bagus, kayak misalnya datang ke konsernya Big Bang waktu itu pas di Hong Kong. Ya aku beli karena ini ke Hong Kong sekalian kayak membuktikan bahwa aku pernah
dateng nih. Kalau misalnya, mungkin itu yang paling freak karena aku baru suka Korea kan tahun 2016 ya berarti. Kalau aku baru nontonnya di 2015, mungkin 2016 atau 2017 itu terakhir kali Big Bang berlima. Satu-satunya kesempatan aku nonton Big Bang berlima itu ya mereka di Hong Kong karena waktu itu si T.O.P mau wamil. Jadilah karena waktu itu aku nggak punya temen yang suka sama Korea kayak, dan aku baru suka juga beberapa bulan, tapi aku pikir daripada aku nyesel ya karena aku suka 21 mereka aja udah keburu bubar, jadi kayak ya udah deh aku kejar. Akhirnya aku minta temenin adik aku ke Hong Kong. Terus itu pun adik aku nggak nonton konsernya karena dia nggak ngerti juga waktu itu. Sekarang sih udah mulai Han Ji Pyong dia. Dia waktu itu nggak ngerti, jadi aku nonton konser sendirian sampai kenalan sama orang-orang China gitu. Gila kayak kenalan terus sendirian dan dingin banget. Terus itu pun tau nggak, aku nonton bagian lagu Big Bang yang zaman dulu. Aku duduk karena masih belum, karena kan aku taunya yang baru-baru, yang bang bang bang. Aku tuh mulai sukanya dari situ, yang kayak wah keren banget nih bang 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 lagunya. Terus Era Morgetta kan bagus banget ya, kok bisa sih. Terus aku ngikutin si G-Dragon ini, gila ya dia kayak usahanya dari, ya emang itu hasil tuh nggak mengkhianati usaha. Yang bagus-bagusnya mari kita contoh lah. Betul. Tapi kalau yang terlalu freak jangan contoh gitu. Bisa dibilang kamu living in your dream nggak sih, ya kan? Karena apa yang kamu mau nih, cita-citanya pengen ini akhirnya kesampaian. Iya. Segala luck, dengan segala usaha, ambisi in the positive way, segala macam. Iya. Baik lagi kita manusia, pasti kita pernah ada momen kita terpuruk banget, down banget gitu kan. Masih ingat nggak sih masa-masa dimana kamu benar-benar kayak mungkin saat itu kamu tuh downnya benar-benar yang narik diri dari kehidupan, sampai kayak aduh aku nggak pengen ketemu dulu sama orang lain, bisa nggak sih, boleh nggak sih? Okay. Ketika itu datang, how you get to the right track lagi gitu, get back to the right tracknya tuh gimana? Oke. Jadi ada, aku akan ceritain dua hal yang ini di hidup aku ngerasa itu ternyata momen apa ya, yang paling bawah apa orang nyebutnya biasanya, momen terjatuh yang kayak bottom rock. Iya, kayak oh aku bisa ya, karena gini, kayak orang ngelihat aku selalu bilangnya kayak lo tuh happy go lucky ya. Sebenarnya aku nggak setuju sih kayak orang ngomong aku happy go lucky, kayak aku nggak mendekati pun enggak gitu, karena di hidup aku sebenarnya selalu berusaha. Mungkin kenapa aku ngerasa beruntung itu adalah hal yang aku rasain, tapi aku nggak sadar bahwa sebenarnya aku selalu berusaha dan itu orang lain yang ngelihat. Kalau aku yang ngomong kayak dia aneh banget lo, ini banget selalu berusaha. Cuman ada dua hal yang aku ngerasa gila, aku tuh kok kayak gini banget. Yang pertama adalah waktu itu sebenarnya aku nggak aktif ya sebagai YouTuber, cuman aku emang kadang-kadang bikin video waktu itu karena jadi aku kan udah nikah. Terus kayak orang kalau udah nikah ditanyain apa sih? Belum nikah ditanyain. Iya kan, kapan nikah? Setelah udah nikah lo ditanyain lagi. Kenapa sih belum punya anak? Apalagi yang kurang di hidup kamu sampai kamu merasa kamu belum pantas punya anak ya. Wow, itu kan terlalu dalam ya menurut aku ketika ditanyain itu sama orang, even sama keluarga sendiri. Menurut aku kayak sebagai aku tumbuh sampai sekarang ini, kenapa aku berusaha banget, sebenarnya kan pasti ada satu hal yang mungkin aku nggak bisa ceritain di sini. Kenapa alasannya gitu? Mungkin kalau orang ngelihatnya kayaknya kamu nggak berkekurangan deh, kayaknya kamu secara finansial akan bisa support untuk punya anak gitu. Tapi menurut aku mental orang kan beda-beda, lo nggak bisa cuma ngelihat dari luarnya aja. Karena dilihat ini anak kayaknya selalu gembira, kayaknya kebahagiaannya akan lengkap kalau punya anak. Who knows? How do you know gitu? Kayak ketika punya anak kayak ya mungkin memang gitu, tapi intinya aku nggak mau mengulangi apa yang aku rasakan ketika jadi seorang anak gitu. Mungkin aku cukup sakit hati dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Even baru-baru ini juga kayak ya aku dengar gitu kayak, kamu kenapa sih nggak mau punya anak sekarang, nanti ketuaan loh. Kayak kenapa sih bule-bule punya anak umur 40 juga nggak apa-apa, kenapa kita harus maksud aku kayak kenapa gitu, kayak standar kehidupan dinilai dari kayak gitu. Terus karena aku orangnya kayaknya seneng terus, jadi orang-orang yang mungkin merasa kayak gue juga belum punya anak, aku suka cerita sama aku bagaimana pengalaman mereka disakiti, gimana pengalaman mereka dibilang kayak dasar lo cewek mandul gitu. Kayak
Dan aku tuh orangnya nyerap energi negatif, orangnya nyerap banget energi negatif kan. Terus suatu hari aku lagi nge-MC, aku ketemu sama Mbak Andin sama Mas Ipe. Terus mereka bilang kayak gini, kayak aku nggak tahu sih mereka masih ingat atau enggak, cuman Mas Ipe bilang gini kayak, Ci, kayak lo tuh orangnya yang nyerap energi negatif deh, kayak kamu harus bikin sesuatu, entah cerita sesuatu atau berkunjung sama orang yang lebih lebih di bidangnya, maksudnya bukan lebih wise ya, memang kayak entah ke psikolog atau psikiater gitu, kayak untuk nyelesain masalah gitu. Dan aku kayak, oh aku mau menyalurkan energi ini supaya lebih positif. Terus aku bikin satu konten YouTube, mungkin nanti boleh dicek untuk teman-teman yang nonton. Emang salah ya kalau udah nikah terus kita belum punya anak gitu, kayak kondisi orang beda-beda. Ada yang memang mungkin nggak bisa punya anak, ada yang memang ya gue emang nggak mau punya anak, ada juga kayak gitu. Dan menurut aku itu nggak ada yang salah, dan itu aku merasa sakit banget di momen itu. Kayak aku nanyain ke diri aku sendiri, jangan-jangan karena aku baik-baik aja, karena aku senang-senang aja hidup kayak gini, aku nih salah. Karena yang betul itu adalah orang yang harusnya sedih ketika belum punya anak gitu. Itu kayak itu jadi yang orang salah tangkap di video itu adalah mereka berpikir, di kolom komen aku bacain kayak mereka berpikir aku sedih karena aku belum punya anak. It's not. Itu bukan soal itu. Yang aku sedih adalah ketika orang lain nganggap kita adalah orang yang nggak sempurna sebagai perempuan. Ketika kita mau itu memilih, mau itu dipilihin ya bisa dipilih sama Tuhan kan, untuk kayak gitu. Kayak itu adalah hal yang salah itu sih menurut aku. Pada saat itu aku ngerasa kayak, oh gue kayak aku nggak sempurna ya sebagai perempuan, padahal aku udah berusaha di seluruh kehidupan aku tuh kayak aku udah berusaha untuk jadi di titik yang sekarang. Mungkin nggak jadi kayak Oprah Winfrey gitu ya, cuman maksudnya Siapa tahu, amin aja ya. Cuman kayak tiap orang tuh kan punya usahanya masing-masing gitu, tapi tetap aja dianggap kurang sama orang karena tidak sesuai dengan standar kehidupan mereka. Padahal ya semua yang punya anak juga mungkin bahagia, tapi bukan berarti mereka nggak punya masalah yang lain kan, kayak gitu. Jadi aku di situ sebenarnya aku bikin video itu, jangan salah tangkap, aku pengen mendukung orang-orang yang apapun ya, memang mau pilihannya atau memang dia sedang berusaha atau memang dia udah capek berusaha, ya kayak nggak apa-apa, lo tuh manusia juga, udah kayak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu baru kejadian. Jadi kayak ini kejadiannya di tahun 2020, awal tahun kemarin. Jadi sebenarnya waktu itu aku nggak berani cerita ke siapa-siapa. Jadi kan kayak dulu aku menyebutnya oknum ya, karena aku cinta banget di mana tempat aku bekerja sebelum aku kerja yang sekarang, di radio yang sebelumnya gitu. Kayak ya silahkan search sendiri aku kerja di mana, tadi juga udah sempat kesebut. Aku ngerasa ada oknum yang nggak tahu benci sama aku. Aku kerja di sana 7 tahun, terus ya di 7 tahun itu tentunya aku orang yang sangat berusaha gitu. Cuman buruknya aku adalah aku mungkin orang yang vokal. Ada orang-orang yang nggak berani mengungkapkan apa yang dia rasain. Kalau diperlakukan nggak adil, gue terima aja atau gue cabut. Aku bukan orang yang kayak gitu. Ketika aku nggak diperlakuin nggak adil, mau itu sama bos, ya aku akan bilang ini nggak adil, nggak seharusnya kayak gini. Walaupun ya dia bos gitu. Maksud aku, apakah karena kamu orang yang di atas terus kamu bisa berlaku seperti itu? Menurut aku nggak. Jadi aku nggak akan jelasin masalahnya apa. Yang jelas aku merasa kayak aku harus ada di lingkungan yang lebih positif untuk aku. Kayak pernah dengar nggak sih cerita soal ini, sering ada sih beredar di sosial media, ada seorang ayah yang ngasih anaknya jam arloji antik, jam tangan lama gitu. Terus dia jual kayak ini nggak ada harganya, coba kamu bawa ke tempat barang yang antik, ternyata itu harganya mahal banget. So aku belajar juga dari situ kalau dimana kita berada, ya kita harus cari si tempat yang cocok sama kita, yang nerima kita. Kalau yang nggak nerima kita, ya ngapain juga gitu. Ya mendingan aku pergi. Aku nggak ngerti apa masalahnya atau gimana. Yang jelas ada salah satu oknum tingkatnya cukup tinggi
And then dia bilang ke perusahaan aku yang mau ngambil aku, jangan terima dia. Jangan terima dia, katanya dia attitude-nya jelek. Tapi satu hal yang aku pelajari dari kejadian ini adalah berbuat baiklah sama orang, kayak gitu. Aku berusaha baik sama teman-teman aku, dan di saat itulah teman-temanku ngebantuin aku. Nggak ada satupun dari mereka yang ngasih testimoni yang buruk. Mereka semua begitu dengar langsung ngebelain aku, bilang aku nggak harus diterima di kantor yang baru kok. Aku bilang lo terima di tempat yang baru nggak apa-apa. Tapi ini jadi pelajaran buat aku bahwa orang jahat kayak di drama Korea itu ada. Yang kayak lo mau ngambil rezeki orang lain, yang mencoba merenggut rezeki orang lain itu ada. Hari itu aku sakit 3 hari, kayak seluruh badan aku sakit, pusing, mata aku sakit karena kebanyakan nangis. Karena aku nggak nyangka, kayak sebenci-bencinya, pernah kayak lo pasti ada lah kayak benci sama orang, kayak duh nggak suka lagi sama orang ini. Tapi pernah nggak sih kepikiran kayak jangan terima dia deh? Maksudnya aku nggak pernah sih yang kayak gitu kayak ya itu rezeki dia ya kali aja. Walaupun dia udah, misalnya dia nggak cocok sama aku, kayak kenapa aku harus ngerebut rezeki dia? Ya aku yang jadi jahat dong. Tapi ternyata ada orang yang kayak gitu. Tapi salah satu jalan yang aku lakuin adalah ya pasrah aja. Kalau memang waktunya aku ada di sini, ya di sini. Toh jalan terbaik untuk balas dendam adalah menjadi sukses, menjadi apa yang dia nggak mau kan. Jadi kayak aku pikir kayak ngapain nih gue sakit kayak gini, itu tersakit sih di hidup aku. Kayak gue udah ngasih cinta dan segalanya untuk tempat ini. Aku nggak bilang aku bener 100%, tapi aku yakin kesalahan aku nggak sebanyak yang lain gitu. Mungkin cuma 20%, tapi aku diperlakukan kayak aku melakukan kesalahan 100%. Kayak men, dimana sih gitu keadilan yang selama ini aku udah jalanin gitu. Kayak so ya kayak yaudah gitu. Aku berusaha aja lagi, kayak tapi itu dijadiin pelajaran aja. Self love, kasih Ciawardana. Aku selalu takut sih nerima pertanyaan ini jujur, karena aku juga nggak ngerti. Aku nggak akan bilang songkri, tapi mungkin sejauh ini adalah kayak menerima keadaan diri kita dalam susah, dalam senang, tahu apa yang kita mau, walau kadang yang kita mau nggak bisa terjadi atau butuh proses. Itu self love, kayak menerima keadaan kita, apalagi yang paling jelek ya, iya, yang paling buruknya kayak, atau yang akan terjadi yang paling buruk. Tapi Ciawardana tuh suka insecure gak sih? Iya insecure lah, parah. Iya ya, tadi aku diceritakan aku of course kalau aku belum punya anak, aku punya insecure sendiri. Apa jangan-jangan aku ada yang salah ya sama diri aku, kayak gitu. Kalau di dunia kerjaan sendiri, secara kan penyiar di Jakarta, di Indonesia deh banyak banget ya kan. Yang senior juga ya kita tahu, iya. Banyak banget di sekitar kita juga gitu. Pernah ada nggak sih rasa insecure gitu kan, kayak aduh gue takut deh ini ada yang baru. Bukan pernah ada, aku selalu insecure. Aku insecure-nya macam-macam, bisa insecure sama mereka yang lebih sukses atau insecure sama mereka yang baru dan ternyata oke. Tapi kayak kita perlu lagi insecure untuk terus mengembangkan diri. Kalau kita terlalu kayak gue lebih keren nih, gue jago, gue tenang-tenang aja, menurut aku justru salah. Jangan kayak jangan insecure. Itu tuh kayak, lah kenapa jangan insecure? Kita perlu tahu insecure. Kalau kita nggak insecure, kita nggak ada yang kita takutin. Kita akan di situ-situ aja. Itulah titik dimana kita mulai tenggelam. Ketika kita nggak mau belajar lagi. Awalnya justru malah jadi reporter dulu. Iya, karena siarannya jelek. Jadi orang lain udah pada naik siaran, aku belum. Terus akhirnya pertama kali siaran itu adalah ngegantiin pas Lebaran, karena semuanya pada pulang kampung. Itu kan Osa yang kasih ya waktu dulu. Nama aku Ica. Dulu di waktu mau siaran nggak dikasih nama Ica karena kayak katanya 7 dari 10 perempuan di Indonesia namanya Ica. Jadi digantilah dari Alicia, diambil jadi Cia, dan itu sedikit banyak merubah diri aku jadi lebih pede. Tapi sampai sekarang pun banyak kok, kayak misalnya aku ada di lingkungan baru, aku nggak pede. Ngomong di clubhouse aja kadang-kadang ini lagi rame-rame kayak,
Gila nih, nah orangnya pada keren-keren banget sih di Clubhouse. Dan aku ngomong, skip aja deh, gak pede gue. Gitu. Kita ngomongin Clubhouse, sekarang lagi happening Oke. Nah, Clubhouse, podcast gitu kan. Kamu sebagai penyiar radio, kamu ngelihatnya tuh masa depannya penyiar radio dengan hadirnya Clubhouse ini tuh gimana? Karena kalau podcast mungkin kita cuma jadi pendengar. Iya. Kalian masih ada yang punya podcast dapat pendengar gitu. Tapi kan kalau udah Clubhouse ini dua arah nih, interaksi gitu. Dan menurut aku mungkin kedepannya bisa akan ada segmen-segmen lain yang ditambahkan di Clubhouse. Betul. Menurut Sia, kedepannya gimana nih? Sebagai penyiar radio ya, masih ada nggak ya? Ini pertanyaan aku sih. Zaman sekarang tuh masih ada nggak sih yang pengen jadi penyiar radio? Tapi ternyata banyak loh orang yang masih pengen jadi penyiar radio, yang kuliahnya di jurusan komunikasi pengen jadi penyiar radio. Menurut aku ada pembeda yang cukup signifikan. Orang-orang yang lebih terkenal berarti skillnya lebih bagus. Belum tentu juga, ada memang yang kayak gitu ada, tapi belum tentu juga. Jadi menurut aku pekerjaan jadi penyiar radio akan masih sangat bertahan ya sampai ke depan. Apalagi sekarang orang-orang e-commerce aja pakai penyiar radio semua loh, ya kan, untuk live di e-commerce-nya masing-masing. Kenapa? Karena memang penyiar radio lebih, ya mungkin nanti dipasangin satu sama yang lain, tapi kayak apa ya itu yang tadi aku bilang, lebih punya skill gitu untuk berkomunikasi. Basicnya adalah komunikasi, ya kan. Ketika kita punya skill komunikasi yang cukup mumpuni, gitu, akhirnya ada satu pintu yang bisa bikin kita kemana aja sebenarnya. Ya nggak sih? Iya. Kamu rasain juga nggak sih? Betul. Tapi bukan berarti kita nggak siap menjalani perubahan ya. Kenapa aku nggak mau cuman jadi penyiar radio aja, karena aku mempersiapkan untuk perubahan. Kayak ya kita tahu lah, misalnya dulu kita semua pakai BlackBerry, kita pakai BB kemana-mana pada zamannya. Terus sekarang BlackBerry behel ya. Iya, ya udah gone karena mereka nggak siap dengan perubahan, dan aku mau jadi orang yang siap. Aku nggak tahu, mungkin jadi penyiar radio cuman bisa 5-10 tahun lagi gitu, tapi skill untuk berkomunikasi akan bisa dipakai dimanapun, entah aku jadi apapun gitu. Apapun platformnya gitu. Oke. One last question. Oke. Menurut Cia sendiri, ke depannya nih, dengan segala perubahan, platform baru, gitu, audiens baru, industri radio sendiri, khususnya untuk penyiar radio ya, dan industri ini, ke depannya tuh di Indonesia kayak Cia ngeliatnya gimana sih untuk radionya ya? Untuk radionya ya, kalau untuk penyiar radionya aku rasa yang kuat yang bertahan. Itu sebenarnya konsep dari training zaman dulu ya, yang kuat yang bertahan, yang mau berkembang itu yang akan bertahan udah pasti. Bisnis radionya juga kalau mau berkembang mungkin sejujurnya aku nggak tahu sih. Kalau boleh jujur ya, aku nggak sepede itu bilang radio, karena aku tahu radio udah jarang yang ngedengerin gitu. Aku paham banget anak-anak muda sekarang dengerin radio nggak sih? Nggak ya kayaknya. TikTok ya. Aku sih mendengar. Ya mungkin podcast ya, mungkin nanti akan berubah ke podcast, atau mungkin nanti akan menjadi satu komunitas kayak sekarang orang suka lagi ngedenger plat, ya kan, sekarang orang suka lagi lagu-lagu jadul, ya kan, sekarang ada komunitasnya sendiri, mungkin nanti akan lebih ke kayak gitu ya. Tapi mungkin untuk 5-10 tahun ke depan aku yakin radio masih akan selama Jakarta macet sih kayak masih ada ya harusnya. Selama Jakarta macet ya, bener banget, karena kalau di rumah udah dengerinnya podcast ya. Iya, tapi aku di jalan dengerin radio nggak? Di jalan aku ketawa lagi, di jalan aku nggak dengerin radio lagi, aku dengerin podcast. Tapi di antara semua siaran-siaran kamu ya, Ci, kamu tuh suka dengerin siaran kamu sendiri nggak sih? Iya, aku suka dengerin siaran aku sendiri. Untuk nge-review. Aku sampai sekarang ini aku nggak tahu sih penyiar lain masih bikin skrip apa enggak, tapi aku bikin skrip untuk aku sendiri, iya. Aku bikin skrip untuk aku sendiri, aneh kan? Enggak aneh aja sih. Iya. Kayak aku tuh aku bikin skrip, aku review lagi, aku bikin rekaman siaran tuh lama karena aku dengerin lagi gitu loh. Jadi kayak padahal siaran aku nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Aku menang gimmick aja sih sebenarnya.
Cuman ya itu, aku tuh ambisius, aku pengen senatural mungkin, aku pengen ini bisa menyenangkan orang yang masih ngedengerin, karena untungnya itulah kenapa aku milih nggak siaran lagi setiap hari, aku lebih milih special program karena aku pengen lebih bisa mencurahkan hal yang aku siapin seminggu sekali gitu, untuk jadi lebih pakai hati aja, karena kalau setiap hari jadinya rutinitas kan. Karena kalau seminggu sekali aku jadi bisa nyiapin sesuatu yang lebih gitu untuk berkomunikasi sama teman-teman juga, pengennya seperfect itu. Itu, iya, karena aku sangat mencintai pekerjaan aku sebagai penyiar radio ini gitu, kayak karena penyiar radio ini aku bisa punya penghasilan ya. Penghasilan ya. Kalau enggak aku nggak mungkin jadi siapa-siapa. Jadi memang awalnya adalah penyiar radio, dari yang gajinya cuman 5.000 1 jam itu. Kalau sekarang kan udah nggak bisa ditanya nih, sekarang ada deh. Kasih ini dong sih, kasih quotes atau semangat buat yang nonton Fans Pair ini, bisa pakai bahasa Korea kalau kamu mau. Terus yang dengerin orang Korea. Kita kasih subtitle di bawahnya. Ini bukan quotes sih, tapi ini prinsip hidupku, dan semoga juga bisa diterapin sama teman-teman yang nonton, adalah ketika kamu menginginkan sesuatu, pastikan kamu 100% mau ngelakuinnya. Kalau kamu mau jadi penyiar radio, lakuin 100%, jangan setengah-setengah. Maksud aku, sekarang ini banyak banget orang yang kayak, gue pengen dong jadi aktor gitu, atau aku pengen dong jadi YouTuber gitu misalnya, aku pengen jadi dancer, atau apa jadi penyiar radio, tapi maunya tuh setengah-setengah tuh kayak gini. Biasanya aku sering banget nge-training penyiar baru, kamu mau nggak jadi penyiar radio? Iya, aku mau. Tapi ketika ada acara jalan-jalan sama teman-temannya, mereka milih izin training gitu. Atau ketika ada kesempatan yang lainnya yang menurut kayaknya aku mendingan kesana aja, mereka pilih yang lain. Maksud aku itu nggak 100% gitu, itu nggak mau, itu tuh masih belum yakin kamu tuh mau atau nggak. Ketika melakukan sesuatu, pastikan dulu kamu mau, karena sekali lagi yang kuat yang bertahan, yang mau yang 100% itu yang akan bertahan di sini dimanapun bidangnya. Tepuk tangan diriku sendiri. Bangga deh ngucapin kata-kata kayak gitu. Bagus.